merdeka itu kita bebas lepas dari penghambaan kepada selain Allah. Kalau masih menghamba kepada selain Allah, berarti dia belum merdeka. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan ubudiah kita, kewajiban kita kepadanya, dan selanjutnya kita mengisi nikmatnya itu dengan waktu yang dia berikan untuk mengulang, mengingat kembali, mempelajari pesan-pesan Allah, pesan-pesan Islam lewat yaitu ceramah subuh ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar, membimbing, mendidik, membina manusia sehingga mereka bisa saat ini keluar dari zulumat ilan nur. Itu adalah kiasan dari kegelapan kepada cahaya, dari keterpurukan, dari kesesatan, dari kemaksiatan, yang semuanya itu adalah simbol dari kegelapan, sehingga kita kepada saat ini menjadi orang-orang yang beradab, maju, tercerahkan, tahu kebenaran bagi mereka yang mau mengikuti. Tetapi kalau kita seandainya tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti syariatnya, tidak jadi kita keluar dari zulumat menuju nur itu baru. Oleh karena itu salah satunya, tidak ada lagi pilihan lain kecuali mengamalkan Islam itu sehingga rahmatan lil alaminnya bisa kita dapatkan. Tapi kalau seandainya Islamnya kita sampingkan, kita tidak lagi mengamal, menjalankannya, maka Islam rahmatan lil alamin itu hanya ada dalam teori, hanya ada dalam bentuk ajaran saja, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Ibu dan bapak sekalian, pada pagi ini kita sejenak ingin mengingatkan kembali tentang makna kemerdekaan. Tidak lama lagi kita akan memperingati HUT. Apa itu HUT, Pak? HUT kemerdekaan, hari ulang tahun ya, HUT, HUT Republik Indonesia yang keberapa, Pak? 78 apa? 78 ya. Kalau salah mohon maaf, 78. Kira-kira tepatnya nanti yaitu pada hari Jumat nanti ya, mungkin itu tanggal 17. Hari ini tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 apa 12. Jadi tanggal hari Jumat nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian, apa itu kemerdekaan sesungguhnya dan bagaimana menurut Islam mengenai kemerdekaan ini? Makanya kalau kita lihat secara bahasa di kamus bahasa Indonesia itu yang namanya merdeka itu artinya lepas atau bebas. Itu kan arti bahasa. Jadi kalau kita belum lepas, belum bebas, maka belum merdeka. Jadi bapak ibu anak sekolah itu kan tidak bebas dia itu, kan ada aturan yang mengikat, tidak bisa lepas dia. Ada ketentuan-ketentuan, ada regulasi, ada tata tertib yang harus dipatuhi. Maka itu namanya tidak bebas, tidak merdeka. Begitu juga seorang anak, di rumah kan banyak aturan dari orang tua, masih di bawah bayangan orang tua, pengaruh orang tua. Bukan ditekan ya Pak Bu, tapi dia diatur, dibimbing. Dia harus mengikut orang tua. Berarti dia itu secara bahasa itu dia belum merdeka. Kemudian juga kita lihat ada istilah merdeka itu di dalam bahasa Arab yaitu istiqlal itu. Ya, Istiqlal namanya. Itu Masjid Istiqlal tuh, Masjid Kemerdekaan. Kali hari merdeka namanya Yaumul Istiqlal.
Kalau ulang tahunnya tadi HUT tadi Pak Bu, itu Idul Istiqlal. Idul Istiqlal bukan Idul Fitri. Kembali ya merdeka. Di dalam bahasa Arab itu istiqlal itu berarti taharrur wal ikhlas. Ada kata ikhlas Pak. Bukan surat Al-Quran al-ikhlas. Jadi taharrur itu wal ikhlas. Artinya apa taharrur itu? Taharrur itu bebas. Ikhlas itu kosong, lepas. Nah, itu. Minal qaidi was saitoroh. Nah, itu. Dari ikatan dan pengaruh al-ajnabiyah. Minas saitarah al-ajnabiyah. Jadi yang merdeka itu adalah bebas, lepas dari ikatan dan kekuasaan orang asing atau pihak asing. Jadi tidak ada ikatan, tidak terikat dan tidak dipengaruhi atau dikuasai oleh pihak asing. Itu secara bahasa. Kemudian ada kata lagi yang kita temukan dalam bahasa Arab padanannya yaitu ibu al-huriyah. Nah, sering kita mendengar kata huriyah, wal huri wal abdi, kan gitu, yang budak dan yang orang merdeka gitu. Al hurru bil hurri wal unsa bil unsa wal abdu bil abdi wal hurru bil hurri. Itu ayat Kisos kan, ada itu Pak Bu. Orang merdeka, jadi orang merdeka itu orang yang lepas, bebas. Apa itu al-huri itu? Ya, orang yang bebas, yang lepas. Jadi tahrir itu adalah pembebasan. Tahrir raqabah, pembebasan budak. Nah, gitu. Tahrir raqabah. Ya. Jadi tahrirul mar'ah berarti pembebasan wanita. Nah, gitu. Ya, tahrirul mar'ah, ya, pembebasan wanita dari apa misalnya? Dari penindasan. Nah, kan itu yang dilakukan Islam terhadap wanita ketika zaman jahiliyah dulu. Islam membebaskan dan wanita dari penindasan laki-laki itu dengan mengangkat dan memuliakan mereka melalui ajarannya. Nah, itu. Jadi orang yang bebas, orang yang mereka disebut al-hur. Al-hur. Sebaliknya kalau orang tidak merdeka disebut al-abdu, hamba atau budak. Nah, itu. Jadi apa sesungguhnya kalau makna merdeka secara konteks khususnya atau secara istilah? Itu secara umum Ibu Mas sekalian. Jadi kemerdekaan itu biasanya kita gunakan dalam konteks berbangsa atau bernegara atau dalam kehidupan politik. Makanya kemerdekaan secara politik itu artinya adalah bebas dari segala penjajah atau penjajahan. Bebas dari penjajah, penjajah itu orangnya Pak. Penjajahan itu gawenyo. Nah, gitu. Penjajah itu orangnya, penjajahan adalah gawenya. Jadi kita bebas dari penjajah dan penjajahan, atau bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Jadi kaitannya antar bangsa memang. Yang kaitannya dengan kemerdekaan itu adalah konteks kehidupan berbangsa secara khusus gitu. Kalau tadi kan secara umum, bebas terikat, kan, lepas. Apa baik kalau kita tidak terikat atau lepas berarti tidak merdeka. Kalau yang disebut merdeka secara istilah dalam konteks HUT RI yang akan datang ini tanggal 17 Agustus atau hari Jumat nanti, itu adalah yaitu memperingati lepasnya kita dari penjajah atau penjajahan, lepas dari segala bentuk penindasan dari bangsa lain. Nah, itu. Atau suatu keadaan di mana satu bangsa atau negara itu bisa berdiri sendiri. Nah, itu. Bisa berdiri sendiri, bebas dan tidak dikendalikan oleh bangsa lain. Itu merdeka Pak. Arti secara ya khusus secara istilah itu. Kita di mana satu bangsa atau negara bisa berdiri sendiri dan juga bebas dan tidak dikendalikan oleh bangsa lain atau negara lain. Jadi kalau dikendalikan diatur oleh bangsa lain berarti kita belum merdeka, kan begitu. Dan pernahkah, dan inilah yang pernah kita alami oleh bangsa Indonesia. Itu bahkan lama sekali, cukup panjang masanya. Berapa Pak? 350 tahun. Dan 3 bangsa, 3 negara atau 4 negara yang telah ya punya catatan sejarah menjajah atau menindas kita.
Satu yang pertama yaitu Belanda. Setelah itu Portugis. Apa Portugis duluan baru Belanda. Nah, cuma yang paling terkenal Belanda ini karena dia sangat lama dan sangat luas wilayah kolonialisasinya. Kemudian Jepang. Nah, ya kan? Jepang walaupun tidak lama tapi menderita juga. Nah, gitu, ditindas. Entah kalau Inggris ini ikut menjajah apa tidak, tapi rencananya mereka juga ikut kemarin mau menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Jadi inilah bangsa-bangsa yang pernah hadir ya menjadi penjajah dan melakukan penjajahan di Indonesia. Ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi ini sejarah kita. Dulu dikuasai oleh bangsa asing, dikendalikan oleh bangsa asing, ditindas oleh bangsa asing. Semuanya ada, semuanya kita alami. Berarti memang dulu kita ya belum merdeka. Alhamdulillah sekarang kita sudah ya lepas dan keluar dari situasi tersebut. Alhamdulillah kita sudah merdeka ya, yaitu sudah berjalan 78 tahun. Jadi nikmat kemerdekaan itu sudah berlangsung dan sudah kita jalani selama 78 tahun. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ternyata kalau kita kaji lagi di dalam Islam, ternyata kemerdekaan itu tidak hanya dalam konteks politik seperti itu, tidak hanya dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau kita kembali pada Islam, kemerdekaan tadi itu hanya sebagian dari makna merdeka itu sendiri. Itu baru merdeka dalam artian materi atau fisik, Pak. Merdeka dalam bentuk juz'i, sebagian. Hanya fisik kita, hanya materi tertentu. Bagian dengan materi fisik itulah yang dinamakan kemarin itu kita terjajah itu, Bapak sekalian. Kita ingat Ibu sekalian bahwa penjajahan itu sesungguhnya intinya apa? Intinya UUD, Pak. Ujungnya duit. Mereka itu pergi ke negara lain, menguasai negara lain, ujung-ujungnya ngambil harta kekayaan itu. Itu sebenarnya ujung-ujungnya kolonialisasi itu. Jadi ada dua istilah mengenai penjajah. Ini satu namanya kolonial, yang kedua imperialis. Nah, itu. Bedanya apa, Pak Bu? Bedanya kalau yang cuma ngambil kekayaan alam terus dibawa ke negaranya, itu kolonial. Kalau imperialis ini yang tadi dia dilakukan, kemudian tambah lagi dia ikut memerintah di situ, menjadi penguasa dan pemerintahan di situ, menguasai pemerintah secara ya militer maupun politik. Itu imperialis. Kira-kira Belanda kemarin masuk yang mana, Pak? Ngambil kekayaan atau ikut memerintah? Pak, ikut pemerintah atau ngambil kekayaan? Dua-duanya. Berarti dia kolonial dan imperialis sekaligus itu. Jepang gimana? Mengambil kekayaan dan memerintah juga enggak? Iya, Pak. Kolonial dan imperialis sekaligus. Nah, jadi Ibu-ibu sekalian, ini hanya berkenaan dengan materi, harta, kekayaan. Jadi inilah yang namanya imperialis, kolonial itu. Kalau dalam bahasa ya agak modernnya sekarang disebut dengan yang dilakukan oleh para kolonialis dan imperialis itu adalah tiga hal itu: gold, carrot, and stick. Nah, itu gold, carrot, and stick. Apa tuh, Pak? Gold itu gold ameh, stick itu tongkat, carrot itu apa? Wortel. Apa itu wortel? Ya, wortel itu simbol untuk konsumsi kan, untuk makanan. Jadi orang kalau dikasih makan dikenyangi, biasanya nurut gitu. Kemudian kalau stick itu, kalau yang bandel-bandel di stick tongkat, Pak, untuk nokok gitu kan. Kalau bandel-bandel, kalau bangka-bangka ditokok, ditokok. Dalam artian ya udah dibasmi pakai militer gitu. Dihajar gitu, Pak. Dihajar. Iya, itulah kalau ada yang bangka-bangkang berontak, tembak. Nah, gitu, dibunuh, nah, dibantai. Itu simbol dari stick. Gold apa? Gold itu kan emas, simbol dari nilai ya, nilai mata uang atau kekayaan. Ya itulah tujuan dari kolonial, nyari gold, nyari kekayaan, ngambil sampai orang gitu, Bu. Jadi sebenarnya kolonial imperialis itu dosanya ya, keburukannya itu lebih tinggi daripada mencuri, merampok atau begal. Nyuri diam-diam itu pun sesekali, dah. Merampok juga sesekali. Begal juga sesekali. Tapi kalau kolonial itu sekian lama mengambil ya milik orang
kekayaan orang tanpa hak sekian lama. Selama dia bisa mampu berkuasa di situ, selama itu dia mengambil kekayaan. Jadi mengambil harta secara batil, inilah yang namanya dosa dari penjajah itu, Pak sekalian. Mengambil kekayaan secara batil, merampas secara paksa, mengambil hak milik orang lain. Ibu-ibu dan pasangan itu merdeka secara, yaitu materi, fisik, madi atau juz'i tadi. Tapi ada lagi di dalam Islam disebutkan bahwa yaitu merdeka secara maknawi atau hakiki, atau yang dinamakan kulli, lebih menyeluruh. Jadi merdeka itu tidak hanya menyangkut fisik, tapi juga menyangkut jiwa, menyangkut apa kita, diri kita, Bapak sekalian. Bukan secara fisik yang tadi berkaitan dengan harta, kemudian secara politik ya kita dikuasai, diatur oleh orang, tidak hanya itu. Tapi juga secara menyeluruh, hakiki, lebih mendasar, kulli, lebih menyeluruh, universal, yaitu merdeka secara jiwa. Jiwa kita itu isinya ibu pikiran, hati, keinginan, kan banyak tuh. Itu yang jiwa. Oleh karena itu, yang namanya merdeka itu dalam Islam, selain dari yang tadi, maka ada lagi, yaitu merdeka itu kita bebas lepas dari penghambaan kepada selain Allah. Nah, ini titik tekan ya. Di dalam Islam yang namanya merdeka tidak hanya berkenaan dengan soal politik dan materi tadi saja, kolonial ataupun yang berkenaan dengan imperialis, tetapi yang namanya merdeka dalam Islam juga yaitu lepas ya orang itu, bebasnya orang tersebut dari penghambaan kepada selain Allah. Kalau masih menghamba kepada selain Allah, berarti dia belum merdeka. Atau intinya, pendek kata, yang namanya merdeka itu adalah terrealisasinya tauhid, kalimat tahlil di dalam kehidupannya, di dalam segala lini, dalam segala sisi, dalam segala aspek. Kalimat tauhid menjadi acuan, kalimat tauhid menjadi yaitu spirit dasar dalam kehidupannya. Apa itu kalimat tauhid? Ya, kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika seseorang meyakini dan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, itu kata-kata ilah itu, Bapak. Ilah itu adalah zat yang disembah. Apa saja yang kaitan dengan ilah itu, yaitu penyembahan itu sendiri, ibadah, kemudian minta tolong, nasta'innya, kemudian as-somatnya, bergantung, kemudian tasri'iyahnya, yang memberikan aturan sistem kehidupan yang harus kita jalani, itu adalah satu-satunya adalah Tuhan. Itu namanya tauhid tasri'iyah namanya. Melakukan penyembahan atau ibadah kepada Allah saja itu namanya tauhid uluhiyah. Mengakui Allah sebagai Rabb, itu namanya tauhid rububiyah. Jadi nilai tauhid tersebut, keyakinan tauhid itu berjalan atau terrealisasi dalam kehidupan, maka di saat itulah orang bebas atau lepas dan merdeka namanya. Tetapi boleh sekalian, ya kalau kita lihat, ada orang menamakan kalimat tauhid itu dengan kalimat tahrir, kalimat pembebasan. Pembebasan apa? Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadidah. Nah, itu membebaskan manusia dari penghambaan ibadah kepada makhluk, kepada ibadah kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi yang namanya merdeka tadi secara agama kita tidak lain adalah hanya takut pada Allah saja, hanya taat kepada Allah saja, patuh kepada Allah. Orientasi kita tidak lain adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariat yang diturunkannya. Kalimat tauhid berarti menyuruh kita untuk menjalani syariatnya, selain mentaati dia, tapi juga menjalani semua syariatnya. Jadi terwujud tauhid di dalam diri kita. Bagaimana kita dikatakan merdeka, ibu bapak sekalian, kalau seandainya masih dikuasai hawa nafsu, masih dikuasai oleh setan, masih mengikuti sistem dan aturan hidup selain daripada Islam? Bagaimana orang bisa dikatakan merdeka, maksudnya tapi dia tidak bisa berani dan tidak bisa lepas dari yaitu penguasaan hawa nafsunya. Misalnya orang yang hobi main judi misalnya, Pak, hobi ngadu ayam, tidak pacak keluar dari situ. Hobi itulah diturutkan, artinya dia memperturutkan nafsunya, mempertuhankan nafsunya.
dia tidak lepas, dia tidak bebas, dia tidak merdeka dari tuntutan nafsunya yang salah itu. Ketika itu yang terjadi Pak masalah belum merdeka Pak. Kalau masih tenggelam dalam judi, mabuk, korupsi, apalagi Pak, ya, suap menyuap dengan berbagai macam dosa lainnya, artinya kita belum merdeka, belum bebas untuk bisa ya menentukan menghambakan diri kepada Allah, maka itu belum merdeka. Ibu-ibu dan sekalian, jadi di dalam Islam itu ada ulama yang disebut dengan Ibnu Asyur, beliau mengatakan al-huriyah itu adalah bebas dari perbudakan. Ya, bebas dari perbudakan itu lawan dari merdeka memang, tapi itu merdeka secara fisik. Beliau mengatakan lagi, yaitu mampu untuk menentukan diri sendiri sesuka hati tanpa tekanan orang lain. Tapi kalau kita masih dikuasai nafsu, dikuasai orang lain, maka kita belum merdeka. Ibu-ibu dan sekalian, maka jabaran dari merdeka secara hakiki tadi, hakikat secara maknawi, yaitu bisa dilihat atau dijabarkan dalam bentuk beberapa kemerdekaan atau huriyah. Satu, huriyatul i'tiqad. Nah, ini yang pertama dalam Islam itu kemerdekaan hakiki tadi itu ada bentuknya adalah kemerdekaan dalam i'tiqad. I'tiqad itu berakidah, berkeyakinan, beriman atau beragama. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau di dalam Islam diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk memilih agama, tidak dipaksa, memang iya. Banyak kan ayatnya itu, la ikraha fid din misalnya. Ya ayyuhallazina qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ini kan kebebasan beragama aja, lakum dinukum waliyadin gitu. Fan man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, surah Al-Kahfi. Tidak ada dipaksa orang, ini kemerdekaan. Jadi manusia itu punya sejak lahir itu merdeka. Hanya ketika dia sudah lahir lalu diperbudak orang, jadi nggak merdeka. Perbudakan mungkin karena penjajahan, karena hutang, misalnya penindasan kan gitu. Karena perang, jadi tawanan perang, jadi budak kan gitu. Pada dasarnya setiap manusia lahir adalah merdeka dan punya hak tertentu. Termasuk ini hak untuk beragama, menentukan agama, keyakinan, akidah dan keimanan. Tidak dipaksa, merdeka. Termasuk merdeka dalam menjalankan keyakinannya, dalam menjalankan agamanya. Ibu dan bapak sekalian, kalau seandainya kita saat ini takut-takut menjalankan agama, masih sembunyi-sembunyi, tidak berani untuk menjalankan syariat agama kita, berarti kita belum merdeka Pak Bu. Nah, alhamdulillah tidak ada situasi seperti itu sekarang kan di Indonesia. Cuma ada juga sedikit-sedikit gitu. Ya, menjalankan agama takut nanti dituduh apa? Teroris misalnya, radikal. Masuk kita nak mengamalkan baju gamis baik, misalnya pakai kopiah haji baik, simbol Islam gitu nanti karena pula sudah disindir kemarin Pak ya. Jadi teroris itu lebih banyak adalah mereka-mereka yang berpenampilan rapi dari pesantren. Yaitu apa? Pakai baju koko, pakai baju gamis, pakai kopiah. Lado Pak, kita kemarin disindir begitu kan. Kalau kita takut untuk tampil menjalankan Islam kita, berarti belum merdeka secara i'tiqad. Kemudian huriyatul aqwal. Dalam Islam juga ada kemerdekaan disebut dengan kemerdekaan yaitu aqwal. Aqwal itu perkataan. Maksudnya adalah kemerdekaan dalam berpendapat, berbicara. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita tidak berani menyampaikan kebenaran, lantaran yang di atas kita adalah bos, pimpinan, majikan, berarti belum merdeka Pak. Kalau masih takut untuk menyampaikan itu, berarti kita masih ngijo orang Pak, tidak ngijo Tuhan. Kalau kita ngijo Tuhan, ngijo Allah, maka itu tidak perlu takut menyampaikan qaulul haq itu. Ya kan, al jihadul akbar qaulul haq ala sultani jair, kan ada hadisnya itu Pak, yaitu yang namanya jihad besar itu adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Banyak orang tidak berani Pak Bu menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Kenapa? Takutlah. Tapi orang yang beriman, orang yang merdeka, orang yang bertauhid tadi, dia tidak ada yang ditakutkan begitu. Kemudian ada begitu lagi, yaitu al-huriyatul ilmi wal ta'lim, kemerdekaan dari segi belajar dan mengajar. Jadi terutama yang berkaitan dengan agama. Ada orang yang takut-takut untuk mengadakan pengajian, ya, mengajarkan materi tertentu. Jadi Islam itu cukuplah tentang ibadah, tidak usahlah diajarkan masalah politik. Ya, Islam tidak usah mengajar-ngajar soal politik, nah, gitu.
Kenapa? Nanti jadi teroris, jadi orang radikal, jadi pembangkang, jadi pemberontak. Jadi ada di antara kita yang masih takut-takut dalam belajar dan mengajar tentang agama kita, berarti kita masih tertekan, belum merdeka. Kemudian berikutnya yaitu al-hurriyatul a'mal. Amal itu kan pekerjaan, ya. Apapun yang kita lakukan itu kita ya bebas menentukan sendiri, kita tidak dibatasi oleh orang, diatur oleh orang lain, tapi diri kita sendiri secara mandiri bisa menentukan, memilih apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau sudah disetel orang, Pak sekalian, orang Islam itu atau orang Indonesia harus begini, harus begitu, nah itu berarti belum merdeka, Pak. Ya. Begitu juga dalam segi yang kelima yaitu al-hurriyatul ta'lif. Ta'lif itu artinya mengarang, Pak. Mengarang itu artinya berkreasi. Berkreasi itu artinya melakukan hak cipta. Berkaryalah intinya itu. Jadi kita bebas untuk berkarya, menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu menurut pilihan kita dan keinginan kita, sesuai dengan potensi kita, baik potensi diri maupun potensi kekayaan alam kita. Tapi kalau diatur oleh orang Indonesia tidak boleh begini, tidak boleh membuat ini, harus buat ini, makanya belum merdeka ya saya. Nah sekarang Ibu dan mari kita lihat dua makna kemerdekaan ini yang tadi sudah kita jelaskan. Kira-kira kita bangsa Indonesia sekarang ini sudah merdeka belum secara hakiki, secara ya sempurna? Kalau dilihat dari dua macam ini, kalau secara yang maknawi apa tadi, materi ataupun secara fisik tadi kita sudah lepas dari penjajah, iya. Tapi merdeka dalam makna yang kedua, apakah kita sudah ya menjalani atau mengalaminya apa belum? Nah, ini kan ada tadi yang menjawab belum. Bapak Ibu sendirilah yang nanti yang menjawab dan mengetahuinya. Sudah ada sebagian yang menjawab belum. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lihat contoh kecilnya saja ya. Kita lihat contoh kecilnya saja. Kita sudah merdeka secara fisik 78 tahun dari penjajah itu, lepas dari penjajah. Tapi yang tadi secara kejiwaan, apakah kita sudah betul-betul merdeka secara kuli, secara menyeluruh ataupun hakiki yang sesungguhnya? Maka mungkin kita menjawabnya ya agak ragu, Pak. Kenapa? Kita lihat kondisi sekarang. Kita bangsa Indonesia ya punya kekayaan alam. Tapi kekayaan alam ini justru orang asing yang menguasai, orang asing yang mengolahnya. Bukan kita sendiri yang mengolahnya, orang asing. Dan hasilnya tentu ya untuk mereka sebagian besarnya. Nah, satu itu. Kemudian kalaupun ada pembangunan tidak menyentuh rakyat kecil malah. Justru banyak menyentuh ya orang-orang yang juga sudah kira-kira sudah mapan, para ya elit penguasa atau pengusaha. Sehingga kalau sekarang apalagi itu ada warna-warna oligarki dalam pemerintahan Indonesia itu, justru tambah nampak kemerdekaan itu semakin hilang dari kita. Kenapa? Karena yang ngatur itu para pengusaha-pengusaha di balik pemerintah itu, para pengusaha-pengusaha yang dekat dengan penguasa itu. Sehingga sekarang kita lihat Ibu Bapak sekalian, itu beberapa undang-undang memihak mereka loh. Mulai dari undang-undang Cip Naker, tenaga kerja, menguntungkan para penguasa dan pengusaha lah ya. Apalagi Pak, kesehatan. Sehingga sekarang kesehatan itu ya tidak lagi berorientasi pelayanan untuk masyarakat, tetapi yaitu bisnis kesehatan. Ya bisnis kesehatan kan yang untuk usaha, Pak. Ke sana lebih arahnya undang-undang. Itu omnibus kesehatan, omnibus law kesehatan. Apalagi Minerba juga begitu, undang-undang mineral dan air dan batu bara juga mengarah ke sana juga, tidak berpihak untuk rakyat tapi untuk mereka. Jadi itu punya SDM, kemudian dikuasai asing, aturan-aturannya juga dibuat untuk memihak atau menguntungkan mereka. Ya Ibu sekalian, kemudian apa lagi? Ya, kita saat ini misalnya tinggi sekali utangnya Pak Bu. Itu merdeka ya tapi utang banyaknya. Berapa utang kita sekarang? 7.800-an berapa gitu ya, triliun. 7.800 triliun. Wah, tinggi sekali Pak. Kalau 7 triliun tidak apa-apa lah, kok 7.000 itu kabarnya kata orang-orang pintar dia kali-kalikan
kita ini dengan penduduk kita, setiap orang Indonesia itu sudah menanggung 28 juta hutang dari yang 7.000 triliun tadi. Berarti masing-masing kita punya hutang dan punya kewajiban untuk bayar 28 juta Pak. Jadi kita tidak berhutang Pak, cuma ini kali-kalinya begitu. Kalau kita bagi itu yang 7.800-an itu hutang itu, triliun itu, maka setiap penduduk warga Indonesia itu sudah terhutang 28 juta Pak. Ya. Cuman mana bayarnya itu? Nah itu. Jadi dengan adanya hutang ini juga akhirnya mempengaruhi kemerdekaan kita apa? Tidak mungkin orang itu ngasih carrot tadi Bu, wortel tadi itu, ya bantuan begini tidak ada silahnya itu udang di balik bakwan, tidak mungkin itu. Ya paling tidak ini bantuan, tolong ya kamu nanti ya seluruh proyek-proyek infrastruktur kami yang ngerjakan, tenaga kerjanya dari kami juga. Akhirnya sekarang banyak kita tengok tenaga kerja asing masuk pribumi malah tidak dapat kerja apa-apa, kita lah banyak anggur tambah jadi pengangguran gitu. Jadi inilah kondisi bangsa kita, ibu dan bapak sekalian. Oleh karena itu mari kita berupaya untuk keluar dari kondisi yang tidak baik ini. Bagaimana caranya? Ya karena kaitannya ini adalah dengan pemimpin, pilihlah pemimpin yang baik gitu, pemimpin yang betul-betul ya punya perhatian, kepedulian, membela dan mengangkatkan kesejahteraan rakyat, bukan pemimpin yang berpihak kepada asing, memberikan peluang kepada asing untuk kembali mengeruk kekayaan di Indonesia. Pilihlah pemimpin yang betul-betul ya nanti itu ya 2024 Pak ya. Ya pandai-pandailah milih pemimpin kita yang betul-betul pro rakyat kalau bahasa singkatnya itu. Ya, membela kepentingan dan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Ibu dan bapak sekalian, jadi itulah barangkali yang bisa kita sampaikan, dua makna kemerdekaan ya, secara fisik maupun mereka secara ma'nawi. Oleh karena itu mari kita wujudkan kemerdekaan dalam kedua bentuk itu sehingga kita betul-betul merdeka. Tidak hanya yaitu merdeka dalam artian ya formal saja, dalam bentuk hanya yaitu luarnya saja, tapi dalamnya tidak merdeka. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan ini tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan ini karena waktunya sudah mulai habis. Maka sesungguhnya makna kemerdekaan dalam seperti ini ada dan cukup banyak dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Ya, diantaranya itu salah satu hadisnya itu, ibu sekalian, hadis Bukhari dalam Haji Wada itu ya. Haji Wada disampaikan inna ya dima'akum wa akramakum haramun alaikum kan gitu. Darahmu itu fisik itu fisik Pak, kemerdekaan fisik ya harus dijaga atau dihormati. Darah artinya jiwa itu ya, fisik kita. Kemudian a'radukum itu adalah kehormatan dirimu, itu maknawi itu. Dua-duanya harus kita jaga, kita pelihara, kita hormati, tidak boleh diganggu. Haramun alaikum, haram bagi kamu satu sama lain untuk mengganggunya ya, baik fisik maupun maknawi tadi. Kahurmi yaumikum haza, seperti haramnya harimu saat ini, waktu pelaksanaan Haji Wada itu. Ibu dapat sekalian, demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.